Bagaimana cara mengingatkan orang yang lebih tua dari kita agar dia tidak meninggalkan sholat? Supaya dia tidak tersinggung, caranya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Sahabat-sahabat sekalian, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan kewajiban setiap individu. Ini yang harus saya tegaskan. Bukankah kita mengatakan di dalam sholat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami. Jadi bukan saya, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti ibadah itu tidak boleh sendirian, menggunakan kata kami. Disitulah ketika kita beribadah, jangan solo, jangan soliter, jangan sendirian. Tapi kita harus mengajak orang lain untuk sama-sama dekat dengan Allah. Itu yang dikatakan di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah, kamu ini menjadi umat yang terbaik. Kapan kita jadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Jadi mencegah kemunkaran, mencegah kemadorotan, lalu memotivasi orang lain untuk berbuat amal soleh dan meningkatkan keimanan, itu merupakan kewajiban individual. Bukan kewajiban ustadz kiai menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban individual, kewajiban kita semua. Nah, tapi ketika kita menerapkan amar ma'ruf nahi munkar dalam hidup ini, yang pertama jangan lupa perhatikan surat An-Nahl ayat 125. Ini tolong diperhatikan. Apa katanya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini punya beberapa pengertian. Pertama, hikmah itu artinya dengan ilmu. Jadi kita mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran itu harus atas dasar ilmu. Kita harus jadi pembelajar, ya. Balighu anni walau ayah. Yang dimaksud jadi pembelajar tidak berarti Anda harus menguasai. Minimal apa yang Anda sampaikan ada dasarnya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya yang penting kita belajar. Yang kedua, caranya. Jadi kontennya itu harus, isinya itu harus mengandung ilmu. Yang kedua, caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Caranya harus dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang santun, dengan nasihat-nasihat yang indah. Karena mengingatkan orang lain itu tetap harus menjaga kesantunan. Bahkan sampai kita harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan cara yang baik. Ini sebenarnya prinsip dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sampaikan atas dasar ilmu, jangan ngarang-ngarang. Kemudian menyampaikannya harus dengan menggunakan kalimat-kalimat yang santun, tidak boleh menghinakan, tidak boleh menistakan. Kemudian sekiranya kita harus berdebat, tetap lakukan perdebatan itu dengan menjaga etika perdebatan. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu Maha tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan Allah Maha tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah. Nah, ini penting untuk kita doakan agar yang bersangkutan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kalau kita mengajak kepada kebaikan, lakukan dengan ilmu, kemudian caranya harus santun, dan jangan lupa doakan agar dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsip ini bisa dijalankan ketika Anda mengajak, mengingatkan orang yang lebih tua dengan Anda. Ya, Anda harus santun. Kalau ternyata dia itu tipe orang yang gengsian, ya, Anda sebagai adiknya
nggak mungkin lah ngasih tahu ke kakak. Anda sebagai anak sulitlah ngasih tahu sama orang tua. Maka Anda cari orang-orang yang kira-kira dituakan oleh orang tersebut, ya, dianggap public figure oleh orang tersebut. Jadi tidak harus Anda yang mengingatkan. Apakah Anda cari videonya? Apakah Anda cari tulisan-tulisan tentang yang ditulis oleh orang-orang yang dianggap mumpuni. Jadi tidak Anda langsung, karena kalau Anda langsung boleh jadi dianggap ngajarin. Nah, karena setiap orang itu berbeda. Dan yang tidak boleh dilupakan dalam menyampaikan dakwah itu, dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu, seperti yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Ini bisa dilihat di surat Luqman. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, ajak orang pada kebaikan, cegah pada kemunkaran, wasbir 'ala ma asabaka. Sabarlah kamu atas apa yang menimpa dirimu. Jadi memang butuh sabar. Dakwah itu butuh sabar, butuh ikhlas, butuh kelapangan hati, butuh jiwa maaf, dan jangan lupa selalu mengendalikan kemarahan. Dan ingat, sebenarnya kita hanya perantara. Wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lihat sekali lagi, An-Nahl 125. Innahu sesungguhnya wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Maha tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendoakan, dan mendoakan. Itu cara yang bisa Anda lakukan, bagaimana berdakwah kepada orang yang lebih tua dari Anda, apakah itu kakak, apakah itu mertua, apakah itu orang tua. Memang ada cara-cara khusus. Yang penting adalah jaga kehormatan orang yang kita ajak, karena semua manusia itu ingin dihargai. Boro-boro kepada yang lebih tua, kepada anak kita juga kita harus menjaga martabat dan kehormatannya. Kan ada orang tua yang ketika anaknya lagi main sama teman-temannya langsung teriak gini, Agus, kamu belum mandi ya? Mandi kamu. Kita ngomong gitu di depan teman-temannya. Ini ibu yang tidak bijaksana. Kenapa tidak? Sini nak, sini. Panggil ke kamar. Kita bilang, sayang, kamu mandi dulu. Kamu kan belum mandi. Jadi diomonginya dengan menjaga kehormatan anak kita. Kadang-kadang di depan anak-anaknya, kamu dari pagi tuh belum mandi, belum gosok gigi. Ayo mandi. Kita ngomong gitu di depan teman-temannya. Kan ini salah. Walaupun itu ke anak kita. Ya, kita tahu anak kita belum sholat. Dia lagi sama teman-temannya. Ya, kita panggil. Aa, sini nak. Sini. Aa, udah sholat belum? Belum, sholat dulu, sholat dulu. Nah, dijaga kehormatannya. Atau kalaupun mau, semuanya diajak sholat. Ayo anak-anak, siapa yang belum sholat? Ayo sama tante sholat yuk. Sholat. Nah, diajak semuanya. Ini kita melotot sama anak. Kamu teteh belum sholat. Sholat dulu. Di depan teman-temannya. Nah, ini juga kan salah. Ya, jangan lupa. Walaupun dia itu anak kita, walaupun dia lebih muda dari kita, walaupun dia itu murid kita, tetap dia itu manusia yang harus dijaga martabat dan kehormatannya. Ini jangan lupa, masalah martabat dan kehormatan harus kita jaga. Kenapa? Ya itulah yang namanya manusia itu punya harga diri yang harus kita jaga harga dirinya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.